Apakah suara saya terdengar? Terdengar sangat. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan RPP saya, yakni tentang pengenalan huruf dan contoh-contohnya. Contoh kata ya. Jadi di sini bagi mahasiswa asing. Jadi tujuan dari saya melakukan mengambil topik ini yakni untuk mengajarkan agar mahasiswa bahasa asing dapat menyebutkan pelafalan huruf secara benar dan mengetahui contoh-contoh kata yang menggunakan huruf tersebut gitu. Mereka juga akan menjawab beberapa pertanyaan sederhana dari saya terkait beberapa contoh kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki huruf awalan abjad yang ditunjukkan. Kemudian mereka juga akan saya minta untuk menyusun huruf-huruf tersebut membentuk sebuah susunan kata dengan benar. Jadi kurang lebih materi yang akan saya bawa yaitu mengenai tentang huruf vokal dan huruf konsonan dalam bahasa Indonesia, yakni yang seperti kita ketahui ada A, B, C, D, dan lain sebagainya. Kemudian nantinya akan dicampur dengan ungkapan-ungkapan seperti huruf A untuk kata apel, dan huruf B untuk kata benda, C untuk kata hewan cacing, dan lain sebagainya. Metode pembelajaran ini dilakukan secara komunikatif, yakni berbicara dengan dua pandangan. Kemudian metodenya dengan menonton video yang akan saya tampilkan nantinya ketika presentasi, kemudian melakukan diskusi kelompok, berbagi pendapat, kemudian ada menggunakan role play atau menggunakan sebuah kartu-kartu yang nantinya akan saya gunakan untuk mengajarkan bagaimana bentuk-bentuk dari huruf-huruf yang ada di dalam bahasa Indonesia, cara penggunaan hurufnya dan cara pelafalan hurufnya secara baik dan benar. Kemudian kegiatan pembelajaran diawali dengan saya masuk menyapa para mahasiswa asing, memperkenalkan diri, dan memberikan pengenalan tentang topik pada hari itu tentang huruf-huruf. Kemudian saya akan bertanya tentang apa yang pertama kali mereka dengarkan atau pertama kali mereka tahu tentang membaca huruf-huruf di dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya akan memutarkan video tersebut, lalu melakukan diskusi kosakata, di mana saya akan memperkenalkan huruf-huruf yang ada di dalam video yang saya tampilkan. Kemudian ada latihan percakapan, di mana siswa yang saya latih akan mengucapkan huruf dan pelafalan hurufnya secara benar, sesuai dengan pelafalan ejaan bahasa Indonesia, seperti itu. Kemudian di akhir saya akan melakukan evaluasi di mana siswa itu akan saya akan meminta para siswa asing untuk mengucapkan sebuah kata dengan pelafalan huruf yang benar. Seperti kata apel dengan huruf A, P, E, dan L. Dibaca dengan benar, apel. Kemudian saya akan memberikan umpan balik jika menurut saya terjadi kesalahan dalam pengucapan huruf tersebut. Nah, di sini media yang saya pakai yakni sebuah video dari YouTube saya dapatkan yang nantinya akan saya play ketika kelas berlangsung. Kemudian sumber belajar yang dapat menjadi acuan di sini saya mempunyai buku pelajaran BIPA tingkat dasar sebagai acuan dan kartu huruf dan contoh kata yang nanti saya akan gunakan untuk menunjukkan bentuk kata dan kosakata
yang nantinya akan menjadi kata yang diucapkan seperti itu. Jadi kurang lebih penilaian yang dapat saya berikan di akhir yaitu siswa mampu mengucapkan huruf dan pelafalan hurufnya dengan benar. Mereka juga dapat menggunakan huruf dan kosakata bahasa Indonesia dengan benar. Teknik penilaiannya di sini kurang lebih observasi lisan selama latihan percakapan dan saling berkomunikasi. Ya, kurang lebih seperti itu RPP yang dapat saya presentasikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar Krista. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam mata kuliah Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Topik yang akan saya bawakan ini mengenai transportasi yang ada di Indonesia. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya di sini yang pertama mahasiswa dapat menyebutkan dan memahami kosakata dasar yang terkait dengan transportasi dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menceritakan tentang alat transportasi yang digunakan di Indonesia secara sederhana. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjawab pertanyaan sederhana terkait transportasi yang ada di Indonesia. Nah, nanti akan saya buatkan kuis kecil di akhir materi pembelajaran gitu. Yang keempat, mahasiswa dapat mengenali budaya masyarakat Indonesia. Kemudian untuk materi pembelajarannya, di sini saya membawakan materi kosakata dasar. Tolong di Nopi. Nah, pada materi kosakata dasar ini saya akan membahas mengenai transportasi umum dan transportasi pribadi. Transportasi umum ini terbagi atas bus, kereta api, taksi, angkutan umum, dan ojek online. Kemudian untuk transportasi pribadinya, terdapat mobil, sepeda, dan motor. Yang kedua, saya akan mempelajari tentang budaya. Di sini kita akan mendiskusikan bersama mahasiswa asing tentang kebiasaan menggunakan transportasi umum di Indonesia seperti angkutan umum contohnya. Kemudian, metode pembelajaran yang saya gunakan, pendekatannya ialah pendekatan komunikatif. Untuk metodenya, yang pertama kita akan menonton video. Video ini sendiri akan saya buat. Kemudian, dalam video itu, setelah kita tonton, kita dapat mendiskusikannya secara berkelompok, maupun itu sesi tanya jawab, ataupun sesi kuis yang akan saya berikan. Yang ketiga, bermain peran atau role play. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya ini, dalam 10 menit pertama saya akan menyapa para mahasiswa asing dan memperkenalkan topik hari ini. Dan saya akan bertanya sedikit mengenai alat transportasi yang ada di negara Indonesia. Kemudian untuk pembahasannya saya akan memberikan tontonan video kepada mahasiswa asing tentang pembahasan yang saya bawa yaitu transportasi Indonesia. Dan yang terakhir, untuk evaluasinya saya meminta mahasiswa ini untuk menceritakan kembali
dari pembahasan yang telah saya sampaikan kepada mereka, baik itu pembahasan inti maupun pembahasan yang akan saya bawakan di luar pembahasan inti seperti tambahan-tambahan sedikit mengenai pembahasan. Mungkin saya akan membawakan pembahasan mengenai transportasi seperti bentuknya ataupun warnanya. Kemudian untuk media pembelajarannya, yang pertama ini kita akan menonton video. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan membuat video mengenai transportasi Indonesia. Yang kedua, sumber pembelajarannya ini saya menggunakan buku pelajaran BIPA tingkat dasar. Untuk penilaiannya, yang pertama ada aspek penilaian yang pertama itu kemampuan mahasiswa menceritakan jenis-jenis transportasi di Indonesia. Yang kedua, ketepatan penggunaan kosakata dan frasa dalam konteks. Dan yang terakhir ini ada teknik penilaian observasi lisan selama latihan percakapan. Nah, rancangan Sekian rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, saya Esa Sinaga akan mempresentasikan hasil rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Tujuan dari pembelajaran LPP saya yaitu adalah memperluas kosakata terkait profesi dan dunia kerja di Indonesia. Lalu yang kedua, memahami deskripsi pekerjaan dari berbagai profesi yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam konteks percakapan tentang karir dan pekerjaan. Lalu yang keempat, mengaplikasikan bahasa dalam situasi diskusi terkait profesi. Lalu yang kelima, simulasi wawancara kerja untuk mengusahakan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Materi pembelajarannya yaitu ada bahasa, kosakata profesi, penggunaan nama-nama profesi seperti dokter, guru, insinyur, petani, nelayan, pengrajin, pengusaha, dan lain-lain. Lalu memperkenalkan bagaimana pakaian profesi-profesi di Indonesia pada umumnya. Lalu memberitahu tugas dari profesi di Indonesia. Lalu latihan penggunaan kosakata dalam kalimat. Contohnya, ini adalah polisi. Polisi bertugas mengamankan jalan dan sekitarnya. Lalu budaya. Banyak profesi di Indonesia terkait erat dengan tradisi lokal seperti pengrajin batik dan atau pengrajin kerajinan tangan. Lalu etos kerja, kerjasama, dan hierarki di dunia kerja dipengaruhi oleh budaya Indonesia. Lalu, metode pembelajarannya menggunakan pendekatan komunikatif dan metodenya diskusi interaktif, lalu dan menonton video profesi-profesi yang ada di Indonesia. Lalu kegiatan pembelajarannya pada pendahuluan berdurasikan 2 menit, guru menyapa siswa dan memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, guru menanyakan apa cita-cita siswa. Lalu yang ketiga, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Lalu intinya berdurasi 5 menit. Yang pertama yaitu adalah menonton video, lalu memperlihatkan media, lalu membantu mahasiswa untuk bisa serentak menyebutkan secara bersamaan pengucapan profesi di Indonesia. Lalu penutup berdurasikan 3 menit, yaitu ada evaluasi dengan menunjukkan media dan mahasiswa menjawab profesi apa yang ditunjukkan. Lalu guru memberikan umpan balik dan memperbaiki kesalahan jika perlu. Lalu media dan sumber belajar. Medianya adalah video tentang yang sudah
screenshot yang sudah saya edit, lalu gambar yang sudah di-print dan dipotong mengenai profesi di Indonesia. Lalu sumber belajarnya dari buku pelajaran BIPA tingkat pemula dan menyediakan dokumenter atau video tentang berbagai profesi. Penilaian. Aspek penilaian ada dia keterampilan berbicara, penilaian kemampuan siswa dalam berdiskusi dan prestasi profesi. Lalu keterampilan mendengarkan, ada evaluasi pemahaman siswa terhadap materi video yang berhubungan dengan profesi. Lalu keterampilan membaca, penilaian melalui teks deskriptif tentang profesi. Partisipasi, aktivitas dan diskusi kelompok dan tanya jawab. Penilaian lisan mengukur kemampuan dalam menjelaskan partisipasi dalam diskusi. Dan ada penugasan, siswa menulis refleksi tentang profesi yang mereka minati dan alasan dibalik dari pilihan tersebut. Sekian RPP yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan RPP saya yang mengenai tentang pengenalan nama-nama buah. Langsung masuk kita ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa menyebut dan memahami kosakata terkait dengan nama-nama buah dalam bahasa Indonesia. Lalu nantinya mahasiswa itu diharapkan mampu menggunakan ungkapan sederhana untuk mendeskripsikan buah-buahan. Selanjutnya itu menjawab pertanyaan sederhana terkait jenis buah-buahan dan mengenali beberapa jenis buah yang umum di Indonesia. Materi pembelajarannya yaitu bahasa tentang kosakata buah-buahan seperti apel, semangka, mangga, pisang, dan juga nanas. Ungkapannya itu seperti buah favorit saya adalah jeruk. Misalnya, contoh lainnya itu kayak saya suka semangka, saya mau membeli buah nanas. Di sini ada juga budaya masyarakat itu kan masyarakat Indonesia biasanya dalam berkunjung atau bertamu pasti akan membawa buah. Lalu di sini saya menggunakan pendekatan komunikatif dan metode yang digunakan yaitu menonton video diskusi kelompok dan juga menulis nama-nama buah. Menulis nama-nama buah ini nanti salah satu mahasiswa akan maju ke depan untuk menuliskan nama buah yang ada di video atau juga gambar yang nantinya akan saya print. Di sini kegiatan pembelajaran pada menit kedua itu saya akan menyapa mahasiswa seperti menanyakan apa kabar semuanya gitu. Lalu saya akan memperkenalkan topik yang akan saya bawakan dan juga menjelaskan tujuan dari pembelajaran BIPA. Lanjut pada pembahasan mahasiswa akan menonton video. Nantinya akan saya tayangkan sebuah video tentang pengenalan nama-nama buah. Dan di sini kita selain menonton video juga akan berdiskusi. Saya akan memberitahu bagaimana menyebutkan nama buah yang ada dalam video tersebut. Lalu di menit ketiga evaluasi. Di sini saya akan meminta mahasiswa untuk menyebutkan kembali nama-nama buah dengan kosakata yang telah dipelajari. Lalu media yang saya gunakan di sini yaitu YouTube sebagai video untuk pengenalan nama-nama buahnya. Sumber belajarnya itu bersumber dari buku pelajaran BIPA tingkat dasar atau tingkat pertama, lalu juga media online YouTube tadi, dan kartu kosakata nama-nama buah yang nantinya akan saya print. Yang terakhir itu aspek penilaiannya itu kemampuan mahasiswa untuk menyebutkan nama-nama buah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nantinya dengan mempelajari BIPA ini diharapkan mahasiswa
mampu menyebutkan nama-nama buah menggunakan bahasa Indonesia. Lalu juga teknik penilaiannya itu observasi lisan selama latihan percakapan. Nanti kan setelah kita menonton, disitulah observasi lisannya. Saya akan meminta mahasiswa untuk menyebutkan kembali nama-nama buah yang ada pada video dan juga gambar yang nantinya akan saya bawa. Sekian dari presentasi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, di sini saya akan membacakan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran saya dalam untuk mata kuliah pengkajian BIPA yang dimana topiknya itu berkenaan dengan musim-musim yang ada di Indonesia beserta berbagai barang yang digunakannya. Di sini saya mencantumkan tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama di sini saya mencantumkan yaitu tujuan dari pembelajarannya yaitu menyebutkan dan memahami kosakata yang berkenaan dengan musim-musim yang terdapat di Indonesia beserta barang-barang yang digunakannya. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, saya mengharapkan mahasiswa asing mampu menggunakan ungkapan terkait barang-barang yang digunakan sesuai dengan musim-musim yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran ketiga, setelah mengikuti pembelajaran terkait topik yang saya bawakan, saya mengharapkan mahasiswa asing mampu untuk menjawab pertanyaan sederhana yang berkenaan dengan barang-barang yang digunakan dalam musim-musim yang terdapat di Indonesia. Dan yang terakhir itu, mahasiswa asing diharapkan mampu untuk mengenali musim-musim yang dimiliki oleh Indonesia. Yang kedua itu, untuk materi pembelajarannya, pencantuman yang pertama yaitu bahasa. Di sini saya mencantumkan yaitu kosakata yang berkenaan dengan musim yang ada di Indonesia beserta barang-barang yang digunakannya seperti pada musim kemarau dan musim hujan. Seperti kosakata musim, kosakata kemarau, kosakata hujan, kosakata topi, kosakata payung, kosakata jas hujan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam pencantuman bahasa yaitu ungkapan. Seperti saya menggunakan payung sebab sedang musim hujan saat ini. Yang kedua, contoh ungkapannya yaitu pada musim kemarau saya selalu menggunakan topi dan lain sebagainya. Untuk materi pembelajaran yang kedua yaitu ada pencantuman budaya. Yang dimana musim-musim yang terdapat di Indonesia seperti halnya musim kemarau dan musim hujan yang merupakan musim yang dimiliki oleh Indonesia. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Ini yang pertama, saya menggunakan pendekatan komunikatif. Yang kedua ada metode yaitu menonton video ataupun menunjukkan barang yang berkaitan dengan topik yang sedang saya bawakan, yaitu topik yang berkenaan dengan musim-musim yang ada di Indonesia dan barang-barang yang digunakannya. Dan metode yang kedua berupa melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya ada pencantuman terkait kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu pada tahap pendahuluan, waktu aktivitas pembelajarannya pada tahap pendahuluan yaitu 2 menit. Di sini ada pencantuman yaitu saya menyapa mahasiswa asing dan memperkenalkan topik yang akan saya bawakan. Dan yang kedua yaitu saya bertanya mengenai musim-musim yang terdapat di negara asal mereka. Lalu pada tahap inti, di sini saya mencantumkan waktu aktivitas pembelajarannya 5 menit, yaitu yang pertama menonton video. Mahasiswa asing menonton video yang berkenaan dengan musim-musim yang ada di Indonesia, serta barang-barang yang digunakannya.
Lalu yang kedua ada diskusi kosakata, yaitu saya memperkenalkan kosakata baru daripada video ataupun barang-barang yang ditunjukkan, yang dimana berkenaan dengan topik yang sedang saya bawakan. Yang ketiga yaitu latihan percakapan, yaitu mahasiswa asing berlatih untuk mencoba mengucapkan berbagai kosakata yang berkenaan dengan musim-musim yang ada di Indonesia dan juga barang-barang yang digunakan pada musim-musim tersebut yang sudah dipelajari sebelumnya. Yaitu pada tahap ketiga yaitu tahap penutup. Di sini saya menggunakan waktu aktivitas pembelajarannya yaitu 3 menit yang berisi tentang evaluasi. Di sini saya memberikan umpan balik dan perbaikan kesalahan atau atas berbagai kosakata yang telah mahasiswa asing ucapkan tersebut terkait topik yang sedang saya bawakan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada media dan sumber belajar. Media dan sumber belajar di sini ada tentang musim-musim yang ada di Indonesia. Ada videonya. Lalu yang kedua, menunjukkan bentuk daripada topi, payung, jas hujan, dan lain sebagainya secara real ataupun nyata dibawakan secara langsung. Yang kedua, sumber belajar yang saya gunakan yaitu buku pembelajaran IPA tingkat dasar. Yang selanjutnya yaitu kopi ke bawah. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir ada penilaian. Yang pertama ada pencantuman aspek penilaian. Yaitu di sini saya mencantumkan kemampuan mahasiswa asing dalam mengucapkan kosakata yang telah dipelajari dalam topik yang sudah saya bawakan. Aspek penilaian dari saya yang kedua yaitu ketepatan mahasiswa asing dalam menjawab pertanyaan sederhana yang diajukan oleh saya terkait topik yang saya bawakan. Penilaian yang kedua yaitu teknik penilaiannya. Ini saya mencantumkan observasi lisan selama latihan percakapan. Dan RPP yang saya buat. Terima kasih.